Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Para pemirsa ANJ TV yang berbahagia, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti Ramadan di tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Para pemirsa ANJ TV yang dirahmati Allah, saya di sini ingin membawakan tema yang sangat menarik. Bukber semangat, sholat maghrib lewat. Ada di sini yang seperti itu? Jangan diulangi ya. Sebelum kita bahas, mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya dan berbuat riya. Di sini kita membaca ayatnya jangan setengah-setengah ya, karena fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Kok yang sholat celaka? Kita lihat ayat setelahnya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya dan berbuat riya. Di sini ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maksud lalai di sini apa sih? Ini yang perlu dijelaskan. Syekh Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahir wa Tanwir menerangkan bahwa lalai di sini bukan karena lalai lupa dalam rakaat sholatnya, jumlah rakaat sholatnya. Ketika kita lupa dengan rakaat jumlah sholat, kita diminta untuk melakukan sujud sahwi. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa orang yang lalai adalah orang yang riya terhadap sholatnya, orang yang ingin dipandang ketika ia rajin sholat, ketika ia rajin beribadah. Orang yang melakukan sholat dengan riya artinya tidak ikhlas di dalam hatinya. Dia hanya menunggu orang di dalam keramaian. Ketika tidak ramai, dia pun tidak akan sholat, yaitu meninggalkan sholatnya. Dari Ibnu Jarir dan Mardwiyah, dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa orang yang disebut lalai adalah orang yang munafik, orang yang meninggalkan sholat di saat sepi. Dari sini kita belajar makna munafik itu banyak sekali. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kondisi apapun, keadaan apapun, serepot apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Wajib is wajib. Buka puasa bersama di sini adalah aktivitas yang boleh dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa dan ketika Idul Fitri. Dan yang kedua adalah ketika bertemu Tuhan.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya membayangkan di sini bahagianya sekali ketemu sanak saudara, famili, bahkan kerabat lama. Kita menjadi silaturahim kembali. Bahkan Rasulullah saja sudah menganjurkan kita untuk bersilaturahim. Tapi masalahnya di sini bukan tentang buka bersamanya, bukan masalah kita silaturahimnya, akan tetapi ketika kita ketemu sanak saudara, kerabat lama, ngobrolnya lama, sehingga kita lalai terhadap sholat maghribnya. Allah memperingati umatnya, orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang celaka loh. Jadi kita harus hati-hati. Lantas bagaimana agar kondusif, agar kita bisa menjalankan sholat maghrib? Ya, yang perlu diketahui, yang pertama kita mencari tempat yang tidak ramai, pengunjungnya. Kalau ramai dikhawatirkan kita mengantri ketika berwudu. Yang pertama mencari tempat yang kondusif. Yang kedua membentuk kepanitiaan untuk menjaga agar sholat maghrib terlaksana. Sebelum saya akhiri, saya ingin pantun. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Bukber boleh semangat, sholat maghrib jangan lewat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.